Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Ahmad Maulana, mahasiswa Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Sudahkah kamu merasa bahwa hidupmu bermakna, memiliki tujuan, atau punya nilai yang mendalam? Pernahkah juga kamu merasa bahwa hidupmu penting atau bermanfaat bagi dirimu sendiri atau orang lain? Nah, di sini aku akan sedikit membahas mengenai meaning of life atau kebermaknaan hidup. Tujuan dari video ini adalah untuk membantu memahami konsep kehidupan yang bermakna serta untuk memahami pentingnya makna di kehidupan untuk kesejahteraan psikologis. Tapi sebelumnya, yuk kita kenali terlebih dahulu siapa saja sih tokoh dari meaning of life. Yang pertama ada Viktor Frankl yang merupakan seorang psikoterapis dan penulis buku Man's Search of Meaning. Ia juga mengembangkan teori logoterapi yang menekankan pencarian makna sebagai motivasi utama manusia. Menurut Frankl, makna hidup bisa ditemukan melalui pekerjaan yang bermakna, pengalaman cinta, dan sikap positif dalam menghadapi penderitaan. Kemudian ada Michael F. Steger yang merupakan peneliti utama dalam bidang psikologi makna hidup. Ia membedakan antara dua konsep penting, yaitu presence of meaning atau sejauh mana seorang merasa hidupnya bermakna, dan search of meaning atau upaya aktif untuk mencari makna dalam hidup. Penelitian Steger menunjukkan bahwa kehadiran makna berkorelasi positif dengan kesejahteraan psikologis. Dan yang terakhir ada Martin Seligman, tokoh psikologi positif yang mengembangkan model PERMA yang terdiri dari 5 elemen kesejahteraan psikologis, yaitu emosi positif, keterlibatan, hubungan, makna, dan pencapaian. Nah, makna atau meaning dalam model ini merujuk pada penggunaan kekuatan dan bakat seseorang untuk tujuan yang lebih besar daripada untuk dirinya sendiri. Dengan kita memiliki kehidupan yang bermakna, kita akan mendapat banyak manfaat, seperti meningkatkan ketahanan mental dan emosional dalam diri kita, mengurangi resiko depresi dan kecemasan yang dapat kita alami, memberi rasa puas dan kebahagiaan jangka panjang pada hidup kita, dan membantu kita dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, berikutnya untuk memahami lebih mendalam mengenai kebermaknaan hidup, yuk kita bahas apa saja sih komponen dari meaning of life. Yang pertama ada tujuan hidup, yaitu adanya tujuan atau arah yang jelas dalam hidup kita. Kedua ada nilai, yaitu berupa prinsip-prinsip yang kita jadikan panduan dalam bertindak. Kemudian ada keterlibatan, yaitu berupa keterlibatan penuh kita dalam aktivitas yang bermakna. Dan yang terakhir, pemberian kontribusi, di mana kita memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Contoh tujuan hidup atau purpose yang bisa kamu terapkan dalam hidupmu, kamu bisa menjadi guru yang menginspirasi dengan mendedikasikan hidup untuk mendidik dan membimbing generasi muda agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang berdaya dan bertanggung jawab. Atau jika kamu seorang mahasiswa, kamu bisa menjadi mahasiswa yang sungguh-sungguh dalam berkuliah dengan kamu selalu berusaha menyelesaikan tugas akademik dengan baik, aktif dalam diskusi, dan selalu penasaran dalam memahami setiap materi. Contoh nilai atau value yang bisa kita miliki seperti mengutamakan kejujuran, memiliki empati yang tinggi, selalu bertanggung jawab, memiliki sikap kerja keras, mengutamakan keadilan, memiliki kebebasan, yaitu dengan menghargai hak dan kebebasan diri sendiri serta orang lain, dan memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Keterlibatan kita dalam berbagai hal dapat meningkatkan kebermaknaan dalam hidup kita. Contohnya, kita bisa berkontribusi dalam pengerjaan tugas kelompok atau bisa juga terlibat dalam hobi yang kita sukai. Kita juga bisa berkontribusi dalam kegiatan sosial seperti bergabung dengan organisasi yang peduli dengan anak-anak, atau jika kita seorang guru, kita dapat mengajar dengan sepenuh hati, dengan kita benar-benar fokus dan bersemangat dalam mengajar anak didik kita. Contoh dari pemberian kontribusi atau contribution yang dapat kita lakukan adalah seperti membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan sehingga mereka merasa diperhatikan, menjadi relawan di organisasi sosial, berbagi ilmu dan keterampilan kepada orang lain, menciptakan atau mengembangkan produk ramah lingkungan untuk membantu menjaga kelestarian alam dan mengurangi polusi, dan bisa juga mendorong perubahan positif di tempat kerja atau lingkungan kuliah jika kamu mahasiswa. Nah, strategi yang dapat kita lakukan untuk membangun meaning of life adalah yang pertama, kita bisa menemukan dan mengejar tujuan hidup yang personal dan relevan. Misal, jika kita seorang mahasiswa psikologi,
kemudian kita menyadari bahwa kita tertarik membantu orang lain mengatasi masalah mental, kita bisa aktif mengikuti seminar tentang kesehatan mental, mengikuti organisasi kampus yang bergerak di bidang psikologis, dan menjadikan tujuan menjadi psikolog profesional sebagai motivasi untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, kita bisa mengidentifikasi dan menjalankan nilai-nilai inti dalam kehidupan sehari-hari. Misal, kita seorang mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, maka kita akan selalu menyelesaikan tugas tepat waktu, menjaga integritas dengan tidak mencontek saat ujian, dan aktif berkontribusi saat kerja kelompok. Nilai ini yang membuat kita dipercaya oleh teman-teman dan dosen kita. Yang ketiga, kita bisa membangun hubungan sosial yang bermakna. Misal, kita mahasiswa perantau yang awalnya merasa kesepian di kota yang baru. Kita kemudian ikut organisasi kampus atau organisasi daerah. Dari sana, kita bisa menjalin persahabatan yang erat, saling mendukung satu sama lain dalam kuliah maupun kehidupan pribadi, dan akhirnya kita merasa lebih nyaman dan bersemangat menjalani hari-hari di perantauan. Yang keempat, kita bisa melakukan aktivitas yang memberi kontribusi positif kepada orang lain atau masyarakat. Misal, kita mahasiswa yang ikut dalam kegiatan pengabdian masyarakat dari kampus, seperti mengajar anak-anak di desa atau menjadi mentor bagi siswa SMA. Kita merasa senang bisa berbagi ilmu dan membantu orang lain, meskipun kegiatan itu tidak dibayar. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai meaning of life atau kebermaknaan hidup. Hidup akan menjadi lebih bermakna ketika kita punya nilai yang positif, tujuan yang jelas, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, sekarang bagaimana caramu untuk meningkatkan kebermaknaan hidup? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe, share untuk konten edukasi lainnya. Terima kasih. Dah.